Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Kepadanya lah kita memohon ampun, kita memujinya, dan kepadanya lah kita memohon pertolongan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, adapun salah satu janji Allah kepada kita hamba-hambanya yang beriman adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki satu sifat yang harus kita tancapkan ke hati kita, kita renungi dan kita percayai bahwasanya Allah itu sekali-kali tidak akan pernah ingkar janji. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Saudaraku, di manakah kita bisa melihat janji-janji Allah tersebut? Janji Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita lihat di dalam kitab Al-Quranul Karim. Salah satu janjinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasuki atau akan memasukkan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh ke dalam surganya. Artinya seorang hamba yang beriman kemudian mengaplikasikan imannya dengan amal soleh, maka Allah berjanji sudah akan pasti akan memasukkannya ke dalam surganya. Dan ini kita lihat banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Maka balasan Allah kepada mereka adalah surga Adnan tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ikhlas, mereka senang, mereka rindu dan cinta ingin bertemu dengan Allah, dan Allah pun merindukan mereka untuk mendapatkan atau bertemu di dalam surganya. Dzalika liman khasyya rabbah. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, demikian pula janji Allah bagi orang-orang yang mau meninggalkan riba. Salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mau membersihkan hartanya daripada perkara-perkara yang diharamkan, salah satunya adalah riba, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi dirinya, bagi permasalahan dalam hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pasti akan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Kemudian janji Allah bagi mereka yang mau meninggalkan riba ataupun mau meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara harta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau kana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika seandainya suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka akan kami bukakan seluruh pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari dalam bumi. Artinya mereka yang mencari harta dengan cara yang halal, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan baginya dari atas langit maupun dari bawah bumi. Keberkahan hidup, keberkahan harta, keberkahan dalam berumah tangga, dan lain sebagainya.
hidupnya dunia bahagia dan akhirat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun janji Allah berikutnya bagi mereka yang membersihkan hartanya dari riba, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi hartanya dan memberikannya keturunan-keturunan yang baik, menjadikan anaknya anak-anak yang soleh dan soleha, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran pada surah Maryam ayat yang ke-49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma tazalhum wama ya'buduna min dunillahi wahabna lahu ishaq wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya, yang artinya maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Hadirin saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibrahim alaihissalam menjauhkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka Nabi Ibrahim dianugerahkan Allah keturunan-keturunan yang baik menjadi para nabi dan rasul, yaitu yang disebutkan tadi dalam Al-Quran. Allah salah satunya Allah Subhanahu wa taala memberikannya keturunan seorang nabi yang bernama Ishak, dan kemudian diberikan pula keturunan nabi yang bernama Yakub, dan terus menerus dari keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang soleh, dikarenakan Ibrahim alaihissalam telah menjauhkan diri dari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan ingkar akan janjinya. Apapun yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, janji-janjinya pasti akan ditepatinya, baik di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan ingkar akan janjinya. Tidak sama dengan manusia. Allah itu adalah zat yang maha pintar, zat yang maha bijaksana, zat yang maha suci. Dari zat yang seperti itu tidak akan pernah ingkar janji. Tetapi kalau manusia sudah pasti memiliki kelemahan, suatu saat pasti dia akan ingkar akan janjinya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, oleh karenanya jangan sampai kita ragu dan bimbang ketika kita beramal soleh. Semua amal soleh yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Selain dengan rahmatnya, Allah juga Subhanahu wa taala juga menginginkan kita supaya selalu berusaha untuk taat kepadanya. Salah satunya dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, yaitu selalu beramal soleh. Seorang yang beriman selalu beriman dan mengaplikasikan imannya dengan amal soleh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.